Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 7, asal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem kepartaian dan pemilu. Namun akan lebih membahas ke sistem pemilunya, di mana memiliki beberapa pembahasan, di antaranya yang pertama itu sistem profesional, yang kedua sistem distrik, yang ketiga sistem pemilihan campuran, yang keempat sistem pemilihan Indonesia atau DPR RI, DPRD, DPRD dan Presiden. Yang kelima budaya politik, 6 perilaku pemilih, dan yang terakhir electoral college, yaitu sistem pemilu di Amerika yang akan dikaitkan dengan pemilu 2024 yang akan mendatang. Sistem pemilu di Indonesia. Pemilu dapat diartikan sebagai sebuah instrumen pemilu, merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintah yang berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, dikarenakan pemerintah yang dibentuk adalah berdasarkan hukum, maka pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama itu kita akan membahas tentang sistem profesional. Sistem ini diterapkan dengan banyak partai seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda, dan Indonesia. Sistem profesional ini telah dianut oleh Indonesia sendiri sebagaimana yang telah diatur pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa pemilu untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem profesional terbuka. Sistem profesional diterjemahkan sebagai perolehan suara partai menjadi perolehan kursi di parlemen secara lebih profesional. Sistem ini juga diterapkan di beberapa negara dengan ciri-ciri sistem proporsional meliputi A. Wilayah negara dibagi menjadi banyak dapilnya menggunakan dasar wilayah administratif, contohnya wilayah provinsi atau kabupaten atau kota yang ditetapkan sebagai dapil, atau dapat ditentukan sendiri melalui aturan yang berbeda dari pembagian wilayah administratif. B. Di setiap pemilihan terdapat beberapa kursi yang diperebutkan. Rakyat atau pemilih menentukan pemilihannya dengan cara mencoblos nama atau lambang partai. C. Adapun bentuk hasil perolehan suara dari sistem proporsional juga dihitung di tingkat nasional karena perolehan tersebut di setiap kursi partai disesuaikan dengan proporsional oleh suara di tingkat nasional tersebut. Yang kedua yaitu sistem distrik. Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap geografisnya mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut DPR. Sistem ini biasanya diterapkan di negara dengan sistem duipartai seperti di Inggris, India, Malaysia, dan Amerika. Beberapa ciri sistem distrik ini meliputi A. Wilayah negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan atau disebut dapil. Tata caranya bisa menggunakan dasar wilayah administratif, contohnya wilayah provinsi atau kabupaten kota yang diterapkan sebagai dapil, atau dapat ditentukan sendiri melalui aturan yang berbeda dari pembagian wilayah administratif. B. Rakyat dapat menentukan pilihannya dengan cara memilih nama calon yang sudah ditetapkan. C. Syarat menjadi pemenang adalah memperoleh suara terbanyak di dapil yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu sistem campuran. Sistem campuran adalah campuran untuk memadukan ciri-ciri positif sistem distrik dan proporsional yang dilakukan dengan beriringan.
Suara yang diberikan oleh pemilih dan dikontribusikan pada pemilihan wakil-wakil rakyat dibawa kedua sistem serta yang ketiga itu sistem campuran. Sistem campuran adalah campuran untuk memadukan ciri-ciri positif sistem distrik dan proporsional yang dilakukan dengan beriringan. Suara yang diberikan oleh pemilih dan dikontribusikan pada pemilihan wakil-wakil rakyat di bawah kedua sistem dikonversikan suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di sistem distrik dan sistem proporsional. Adanya sistem campuran ini berdasarkan atas kegagalan dari sistem proporsional yang dianut oleh Indonesia. Cara kerja dari sistem ini menggunakan sistem proporsional tertutup, yang hal ini telah dilaksanakan oleh sejumlah negara saat ini. Hampir tidak ada sistem campuran dikombinasikan dengan sistem proporsional terbuka. Namun, sistem campuran ini belum pernah dilaksanakan oleh Indonesia. Selanjutnya, menurut tenaga ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu Jibril Dolai 2018 menyebutkan terdapat kelebihan dan keunggulan dari sistem campuran ini. Yang pertama yaitu kelebihannya, hasil sistem paralel berada di antara sistem distrik dan sistem proporsional. Kedua, memberikan kepada pemilih, baik pemilih distrik maupun pemilih proporsional, karena sistem tersebut memerlukan dua kertas suara. Kelemahannya yaitu hasil tidak dapat menjamin proporsional secara keseluruhan. Yang kedua yaitu membingungkan pemilih dalam cara kerja sistemnya. Materi yang keempat adalah sistem pemilihan di Indonesia. Sistem pemilihan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah sistem pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPRI, di mana DPRI dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Adapun sistem pemilihan DPRI ini menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan sistem distribusi suara terbanyak atau angka terbesar di masing-masing provinsi sebagai dasar perhitungan kursi. Adapun jumlah kursi DPRI ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan daerah pemilihannya. Yang kedua yaitu sistem pemilihan perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten, kota juga dipilih melalui pemilihan umum. Sistem yang digunakan oleh pemilihan DPRD serupa dengan DPRI, menggunakan metode perwakilan proporsional. Yang ketiga yaitu sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD dipilih dengan sistem pemilihan daerah setiap provinsi di Indonesia, diwakili oleh 4 anggota DPD. DPD dipilih oleh wakil rakyat. Provinsi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. DPD menggunakan sistem distrik. Yang keempat yaitu sistem pemilihan presiden. Presiden di Indonesia dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, di mana calon presiden dan wakil presiden bersaing sebagai pasangan dalam pemilihan presiden. Untuk memenangkan pemilihan presiden, pasangan calon harus meraih suara lebih dari 50% dari total suara sah. Teori yang kelima yaitu budaya politik. Budaya politik diawali dengan adanya kesadaran dari para ahli politik bahwa ilmu politik saja tidak mampu menerangkan gejala-gejala yang terjadi tanpa adanya bantuan dari disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, di mana dia menemukan pola perilaku individu dalam masyarakat yang menjadi telaan sosiologi. Ada 2 alasan mengapa budaya politik itu perlu atau penting dipelajari, yaitu 1. Sikap warga negara terhadap sistem politik jelas mempengaruhi macam-macam tuntutan yang diminta. Cara tuntutan-tuntutan diutarakan respon dan golongan elit, cadangan, dukungan yang baik terhadap resiko terhadap rezim yang berkuasa, orientasi-orientasi yang menentukan pelaksanaan sistem politik, asal tuntutan yang diminta pada sistem testing terhadap undang-undang dan permintaan dukungan serta tingkah laku individu dalam peranan politik mereka. Jadi, pendekatan budaya politik untuk mempertinggi kemampuan kita menggambarkan dan menganalisis interaksi antara sistem politik dan budayanya. Yang kedua,
dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin membawa perubahan politik besar ini, terutama relevan dengan kebanyakan ahli politik yang berkecimpung dalam persyaratan pemikiran pemerintahan yang stabil demokratis. Partai politik serta calon-calon wakil presiden harus mengedepankan budaya politik yang bermartabat dengan komunikasi yang sehat satu sama lain dan juga kepada masyarakat di pemilu dan pilpres yang akan mendatang, yaitu tahun 2024. Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu, tertuang dalam pasal 24 huruf F sebagai berikut: menjalin komunikasi politik yang sehat antara pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat. Dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 juga diatur bahwa para peserta pemilu termasuk capres-capres tidak boleh memprovokasi, dilarang menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon yang lain. Materi yang keenam adalah perilaku pemilih, merujuk pada tindakan keputusan yang diambil oleh individu saat mereka berpartisipasi dalam pemilihan atau pemilik perhatian utama. Perilaku pemilih terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik yang diperoleh, dan bagaimana orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Selaku pemilih dalam pilkada sebagai satu proses psikologi sosial yang merupakan proses persepsi pemilih pada calon pemimpin yang dianggap paling sesuai menjadi kepala persepsi pemilih. Dalam hal ini, persepsi tentang tidak layaknya calon kepala daerah menjadi seorang pemimpin yang pantas untuk dipilih. Teori kepemimpinan atau leadership menjelaskan ada 4 perspektif dalam proses lahirnya seseorang, yaitu teori ini adapun perilaku dalam pemberian suara sebagaimana dikemukakan oleh Abraha di antara studi tertua mengenai pemberian suara terbanyak yang menerangkan perilaku dilihat dari segi sosiologis, yaitu dengan menekankan pengaruh sekelompok padat dan kecenderungan atau predisposisi politik dari para pemilik. Adapun beberapa perspektif yang dapat membantu dalam merumuskan pandangan tentang pemberian suara sebagai tindakan komunikasi. Yang pertama adalah pemberian suara rasional. Pemberian suara rasional pada hakikatnya opsional itu sendiri. Pada setiap karakter personal, pemberian suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara. Yang kedua, pemberian suara relatif. Gambaran tentang pemberian suara relatif bukan gambar yang bersifat memuji, namun gambaran itu diturunkan dari asumsi fisikalistik bahwa manusia bereaksi terhadap stimulus dengan cara pasif dan terkondisi. Materi yang ketujuh adalah Electoral College. Electoral College adalah sistem yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Electoral College adalah suatu sistem di mana setiap negara bagian menentukan elektoral atau sekelompok orang yang terpilih untuk memilih presiden dan wakilnya setelah pemilihan populer dilakukan. Electoral College dilakukan pada bulan Desember di hari Senin pertama setelah hari Rabu. Adapun keterkaitan sistem pemilu dengan sistem pemilu tahun 2024 mendatang adalah pemilu tahun 2024 akan menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka karena secara teknis penyelenggaraan perubahan sistem pemilu yang harus diadopsi pada pemilu 2024 potensi akan memunculkan gejolak politik di internal partai politik dan gangguan teknis verifikasi administrasi pencalonan dan penggunaan logistik oleh KPU. Nah, itulah tadi penjelasan singkat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastakbirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.